Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen gak nih sama Bu Anik? Kangen kan? Kalian udah lama ketemu sama Bu Anik. Nah, hari ini Bu Anik mau jelasin materi tentang pemanasan global. Tapi karena kalian kemarin sudah dapat tugas dari Bu Anik untuk merangkum, kemudian untuk mengerjakan soal-soal latihan, jadi Bu Anik jelasinnya dikit aja ya. Oke, sekarang langsung lihat slide di situ. Pemanasan global. Nah, sebelum kita bahas tentang pemanasan global, Bu Andik mau jelasin dulu nih tentang efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Apakah yang dimaksud dengan efek rumah kaca adalah rumah kaca yang sangat besar yang ada di bumi kita? Tentu tidak. Jadi, efek rumah kaca ini merupakan penyebab utama dalam terjadinya pemanasan global. Nah, si efek rumah kaca ini disebabkan oleh kegiatan manusia seperti polusi dari pabrik-pabrik, kemudian polusi atau emisi dari kendaraan bermotor, dan juga aktivitas manusia lainnya. Nah, si efek rumah kaca ini terjadinya gimana sih? Nah, jadi si efek rumah kaca ini terjadinya dimulai ketika panas matahari itu merambat masuk ke permukaan bumi. Lihat gambar yang nomor 1 itu. Ya, jadi terjadinya itu ketika panas matahari merambat masuk ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya panas matahari ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Tapi karena ada gas rumah kaca, panas matahari yang telah dipantulkan bumi ini yang seharusnya diteruskan ke atmosfer, dia tidak bisa diteruskan ke atmosfer, dia malah dipantulkan lagi ke dalam bumi. Otomatis gimana? Karena panasnya dipantulkan lagi ke bumi, berarti buminya tambah panas. Nah, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Namun sebetulnya efek rumah kaca ini ada pentingnya juga buat kehidupan bumi. Kenapa? Karena peristiwa efek rumah kaca ini dia yang menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak ditempati. Kalau nggak ada efek rumah kaca, maka permukaan bumi itu suhunya sekitar 0-18 derajat Celcius. Jadi kalau nggak ada efek rumah kaca, permukaan bumi ini akan ditutupi oleh lapisan es. Tapi kalau efek rumah kacanya berlebihan, maka akan menyebabkan pemanasan global. Nah, oke, lanjut. Apa sih pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global adalah kenaikan suhu permukaan bumi seperti atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lain yang biasa dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Oke, next. Nah, ini penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global antara lain yang pertama adalah emisi pembakaran bahan bakar fosil. Contohnya untuk pembangkit listrik, kemudian untuk kendaraan bermotor gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah emisi dari metana dari hewan dan lahan pertanian. Jadi gas-gas dari hewan tuh, kotoran hewan itu mengandung metana. Nah, dia itu menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, penebangan pohon atau pembakaran hutan ini juga menyebabkan pemanasan global. Dan yang terakhir itu ada penggunaan bahan kimia, contohnya CFC atau klorofluorokarbon yang ada pada lemari pendingin atau kulkas, terus AC gitu ya. Nah, dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia. Oke, next. Dampak pemanasan global, wah ada banyak sekali dampak pemanasan global ya, bisa kamu baca sendiri, mulai dari berkurangnya es dan salju. Nah, ini karena es dan saljunya itu kan mencair ya, karena panas kan otomatis mencair. Nah, mencair maka akan menyebabkan permukaan air laut ini naik, kemudian suhu laut meningkat, merusak karang, merubah kehidupan tanaman, kemudian adanya perubahan dalam migrasi hewan dan siklus kehidupan, suhu meningkat, kekeringan dan kebakaran hutan juga meningkat, banyak badai, kemudian mengubah siklus hujan. Oke, usaha menanggulangi pemanasan global. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Seperti tadi ya, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mungkin kita bisa beralih ke tenaga surya. Bonik udah pernah jelasin kan waktu di kelas. Kemudian stop penebangan hutan, atau kita harus menghentikan penebangan hutan, penebangan liar itu harus dihentikan. Kita harus perbanyak
reboisasi atau penanaman kembali hutan. Kemudian melepas charger kita tuh, kalau misalnya kita udah selesai ngecas handphone itu harus dicabut dari saklarnya ya, jangan dicabut USB-nya aja, itu harus dicabut semua dari saklarnya, nggak boleh ditinggal kayak gitu aja, oke? Kemudian mengurangi penggunaan transportasi, terutama transportasi pribadi atau kendaraan pribadi, jadi kalian harus lebih sering menggunakan kendaraan umum. Oke, sekarang kan lagi ada wabah coronavirus. Nah, si coronavirus ini apa sih? Nah, mungkin kalian udah banyak baca nih gejalanya. Kalau si corona ini antara lain apa? Demam, terus batuk pilek, terus apa lagi? Gangguan pernapasan, terus sakit tenggorokan, terus cepet lelah, letih, lesu gitu. Nah, untuk mencegahnya kita harus menjaga makanan, rajin olahraga, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, banyak minum air putih. Kemudian apa lagi? Nggak boleh sering-sering nyentuh muka atau wajah ya. Kemudian satu lagi yang paling penting, harus menjaga jarak. Jadi kalian nggak boleh deket-deket sama orang lain, nggak boleh dalam kerumunan, harus menjaga jarak. Oke, sekarang lihat di gambar itu gambar apa? Ya, jadi itu adalah gambar before after coronavirus atau gambar sebelum dan sesudah adanya coronavirus. Sebelum adanya coronavirus, kalian lihat udara di kota-kota itu seperti apa, kemudian kendaraan bermotor itu seperti apa. Kemudian setelah ada coronavirus, udaranya gimana? Kendaraan bermotornya gimana? Nah, kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, jadi untuk tugas kalian, jelaskan pendapatmu, apakah ada dampak positif coronavirus terhadap pengurangan efek global warming? Kemudian, jika ada, apakah kamu ingin coronavirus ini terus berlanjut? Jika tidak, ceritakan apa saja yang kamu lakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau COVID-19 ini. Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kamu yang belum nonton video ini. Dadah!